Jadi kalau kita lihat peran pemerintah gitu ya dalam hal melindungi pekerja atau buruh perempuan, kalau dilihat sudah cukup lumayan ya, cukup bagus. Karena ada beberapa misalnya terkait dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 5 dan 6 itu juga mensyaratkan adanya pengupahan yang sama, baik itu laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ada sekarang sedang digagas juga tentang draft rancangan undang-undang tentang kekerasan seksual juga ya, RUU PKS. Kemudian juga di tingkat internasional, pemerintah juga sudah meratifikasi beberapa konvensi ILO, instrumen internasional juga selain ILO seperti CEDAW, kemudian konvensi ILO nomor 100, pengupahan yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama, konvensi ILO nomor 111 tentang diskriminasi atau non-diskriminasi. Kemudian juga pemerintah ikut mendukung adopsi konvensi ILO nomor 190 terkait dengan gender based violence, kekerasan berdasarkan gender. Itu pemerintah juga ikut mengadopsi. Nah, sekarang ini kita sedang mendorong pemerintah untuk meratifikasi konvensi 190 bersama-sama dengan elemen lainnya, kawan-kawan LSM dan juga kawan-kawan pergerakan lainnya, termasuk kawan-kawan dari Konfederasi Amal. Jadi ini diadopsinya masih dalam tataran pemerintah Indonesia dan juga wakil dari buruh ya, ikut mendukung itu diadopsi menjadi instrumen internasional, menjadi konvensi. Tahap berikutnya masih panjang. Kalau itu ingin dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional atau di tingkat negara anggota ILO itu harus meratifikasi dulu. Meratifikasi konvensi ILO 190 untuk diadopsi sebagai peraturan perundangan di tingkat nasional. Jadi tidak serta-merta ketika ILO di dalam konferensi perburuan internasional mengadopsi atau menyetujui atau mengesahkan konvensi ILO 190 langsung itu berlaku bagi semua negara ILO bukan. Jadi itu hanya berlaku terhadap negara anggota ILO yang sudah meratifikasi. Pencegahannya di undang-undang ya, kalau perdata juga di undang-undang sudah ada sebenarnya sih sanksi yang jelas ya. Hanya persoalannya kan kalau ini kasusnya pelecehan seksual nih. Di kita kan harus ada saksi nih. Betul. Nah, mana ada pelaku yang melakukan pelecehan seksual di depan orang banyak misalnya. Kan nggak ada. Itu yang susah dibuktikan. Kemudian yang kedua terkait misalnya visum. Visum ini kalau dulu masih ditanggung ya di BPJS Kesehatan ya. Tapi karena BPJS Kesehatan akhir-akhir ini kan mengalami defisit lumayan besar ya. Banyak ya. Jadi visum ini dikeluarkan dari catatan ketika melaporkan kekerasan atau pelecehan yang mereka alami misalnya ke aparat atau ke serikat. Bahkan terkadang di kita ini kan masih ada budaya menyalahkan korban kan. Jadi misalnya buruh, ya sih kamu pakaiannya seksi-seksi gitu, mengundang syahwat apa segala macam. Padahal kita berpakaian seksi, kita nyaman, nggak ada hak orang lain juga untuk melecehkan kita, melecehkan baik itu perempuan atau laki-laki gitu ya. Jadi kembali lagi, memang walaupun undang-undangnya bagus, penegakannya bagus, tapi juga pola pikir dari masyarakat itu juga harus berubah dalam melihat orang lain gitu ya. Harus respect, menghargai, menghormati itu memang perlu. Terkadang selain tadi di kita itu masih kental dengan budaya menyalahkan korban. Nah, korban dari pelecehan itu biasanya takut melapor karena saya takut nanti jadi berpanjang. Karena berbicara pelecehan itu sangat erat kaitannya dengan relasi kuasa. Apa ya? Kalau saya sendiri sih sejauh ini yang saya ingat, saya belum mengalami itu ya. Saya nggak tahu apakah karena kolega saya yang di KSBSI, karena latar belakang saya dulu kan saya ketua Departemen Buruh
perempuan dan anak ya, 2 periode dari tahun 2020 tahun yang lalu. Jadi mungkin dia kadang juga si pelaku ini milih-milih juga orangnya yang seperti apa gitu kan. Kalau mau melakukan pelecehan biasanya kembali lagi relasi kuasa, pasti dia akan melakukannya kepada yang lebih lemah gitu. Nah kalau di Kami Parvo, karena Kami Parvo ini sektor pariwisata ya, pariwisata, restoran dan manufacturing yang dimana banyak buruh perempuan, mempekerjakan buruh perempuan sektornya, perkebunan. Nah itu juga ada di sebelumnya yang kita tadi takut menyampaikan atau melaporkan apa yang dia alami. Kedua, dia nggak paham juga itu pelecehan atau enggak sih gitu, karena definisi pelecehan seksual ini kan ketika orang lain melakukan perbuatan kepada orang lain dan orang tersebut tidak suka gitu ya, tidak menginginkan perlakuan itu, itulah yang disebut pelecehan seksual. Nah, atau pelecehan. Tapi kadang kan banyak yang nggak paham tentang PV. Jadi kalau bahkan pelaku yang mengirim, misalnya bisa ya secara verbal, omongan, ngirim gambar-gambar, video, itu jangan-jangan nggak paham, dikira candaan gitu. Sejauh orang yang dia tujukan itu tidak menginginkan itu ya, sejauh itu. Jadi itu batasannya. Kemudian ada juga kasus kalau di perkebunan misalnya terjadi pelecehan seksual ya, karena ada beberapa daerah ini masih kental dengan adat ya, jadi diselesaikannya secara adat mereka, karena juga kembali lagi budaya menyalahkan korban segala macam, bukannya mengecam tindakan si pelaku. Iya, apalagi kalau pelakunya pejabat.